Halo, kembali lagi di kuliah Matematika Diskrit 1. Setelah kita melihat definisi fungsi, kita akan melihat kategori fungsi, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, fungsi bijektif, dan juga kita akan melihat fungsi naik dan fungsi turun. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa kategori fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif, atau satu-satu atau one-to-one. Kemudian fungsi surjektif atau on-to. Kemudian selanjutnya adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Yang pertama kita akan lihat fungsi injektif. Sebuah fungsi f dikatakan injektif jika dan hanya jika berlaku definisi berikut ini. Jika fa sama dengan fb, maka a haruslah sama dengan b. Dengan a dan b merupakan anggota dari domain f. Atau dengan kata lain, apabila nilai a tidak sama dengan nilai b, maka nilai fungsinya juga tidak sama. Atau bisa kita katakan, setiap elemen pada domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain. Sebagai contoh, fungsi berikut ini kita lihat elemen pada domain yaitu A, B, C, dan D dipetakan masing-masing ke elemen yang berbeda. Elemen A ke elemen 4, elemen B ke elemen 5, elemen C ke elemen 1, elemen D ke 3. Selanjutnya mari kita lihat soal latihan berikut ini. Kita diminta menentukan apakah fungsi berikut merupakan fungsi injektif atau bukan. Yang pertama, fungsi f memetakan dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat juga, dengan fx adalah x kuadrat. Apakah ini merupakan fungsi injektif? Nah, ternyata bukan ya, karena misalnya saya punya f1 adalah 1 kuadrat, hasilnya 1. Kemudian ada f minus 1, minus 1 kita kuadratkan, hasilnya 1 juga. Nah, f1 sama dengan f minus 1, yaitu 1. Tetapi, kita tahu minus 1 dan 1 itu tidak sama. Oleh karena itu, fungsi ini bukan merupakan fungsi injektif. Lalu bagaimana agar kita bisa membuat fungsi ini, fx sama dengan x kuadrat, menjadi fungsi injektif? Nah, kita bisa membatasi domainnya dengan bilangan bulat positif. Nah, silakan dibuktikan secara mandiri ya. Yang kedua, kita lihat fungsi surjektif. Misalnya kita punya fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi f ini kita katakan sebagai fungsi surjektif jika dan hanya jika berlaku definisi berikut ini. Definisinya adalah untuk setiap elemen di B, ada sebuah elemen A, anggota himpunan A dengan FA sama dengan FB. Jadi untuk semua elemen di B ini ada prapeta atau preimage-nya. Sebagai contoh, kita lihat manakah yang merupakan fungsi surjektif. Yang sebelah kiri, semua elemen di B ada elemen di A dengan FA sama dengan FB. Jadi semua elemen di B ada prapetanya. Oke, berarti yang sebelah kiri merupakan fungsi surjektif ya. Kemudian yang selanjutnya, yang di sebelah kanan, kita lihat elemen di B, ternyata ada yang tidak punya prapetanya, yaitu elemen 2. Maka dari itu, ini bukan merupakan fungsi yang surjektif. Yang ketiga adalah fungsi bijektif. Nah, sebuah fungsi dikatakan sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika f merupakan fungsi injektif dan surjektif. Sebagai contoh, kita punya sebuah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, A dipetakan ke 4, B dipetakan ke 1, C dipetakan ke 3, D dipetakan ke 2.
Nah, kita akan cek apakah fungsi ini merupakan fungsi injektif dan juga surjektif. Nah, karena setiap elemen di A dipetakan ke tepat satu elemen di B, maka fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Kemudian kita lihat elemen di B. Nah, elemen di B semuanya juga memiliki prapeta. Maka dari itu, fungsi tersebut merupakan fungsi yang surjektif. Sehingga fungsi ini merupakan fungsi bijektif karena fungsi ini merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Nah, untuk memeriksa pemahaman kalian mengenai fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, silakan kerjakan latihan berikut. Tentukan masing-masing fungsi berikut apakah merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Berikutnya kita bahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Apabila kita punya F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, dengan A dan B merupakan subset dari bilangan real, kemudian ada X dan Y yang merupakan anggota himpunan A, maka untuk setiap kali X kurang dari Y, F ini dikatakan naik atau increasing jika Fx kurang dari sama dengan Fy. Kemudian F dikatakan strictly increasing jika Fx kurang dari Fy. Perhatikan ya perbedaan strictly increasing dengan increasing. Kemudian F dikatakan turun atau decreasing jika Fx lebih besar sama dengan Fy. F dikatakan strictly decreasing jika Fx lebih besar dari Fy. Nah, di video ini kita sudah tahu apa itu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan juga fungsi bijektif, kemudian juga fungsi naik dan fungsi turun. Di video bagian selanjutnya, kita akan melihat operasi-operasi fungsi. Sampai jumpa!